Sudah terhubung dengan Agustinus Chandra, Head of Retail and Business Alliance of Sailendra Capital, dan juga Vira Widyasari, VP Fintech and Payment Tokopedia. Selamat pagi Pak Agustinus dan juga Ibu Vira. Selamat pagi, Mas Gibran. Ya, saya mau ke Pak Agustinus terlebih dahulu. Pak, kalau kita lihat berdasarkan data dari Bareksa, ini dana kelolaan reksadana Sailendra Capital mencapai kurang lebih 16,6 triliun rupiah atau meningkat signifikan dari 10 tahun yang lalu sebesar 600 miliar. Strategi seperti apa sebenarnya yang dijalankan Sailendra untuk mendongkrak dana kelolaan, Pak? Ya, terima kasih Mas Gibran sebelumnya. So mungkin sedikit informasi bahwa kalau yang dicatat di kami gitu ya per 2019 kemarin akhir Desember itu AUM kita di level sekitar 20,4 triliun. Kemudian di 2020 kita di sekitar 23,4 triliun. Itu kurang lebih year on year growth sekitar 14%. Kemudian kalau kita lihat year to date ya Mas Gibran per tanggal 22 Januari berkembang kurang lebih 26,3 triliun atau year to date growth sekitar 13% gitu ya. Nah kalau kita lihat dari segmen yang ada di kita bahwa dari sisi company memang ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan terkait dengan market segment gitu ya. Dari sisi perubahan dari sisi kita punya website, kita punya IG itu bisa dilihat di reksadana.sailendra. Itu kita punya looks and feel lebih mengarah ke segmen yang memang kita believe akan menjadi pondasi investasi market kita ke depannya gitu ya, khususnya di segmen yang retail market. Nah kemudian yang kedua kita juga believe bahwa retail segment ini akan menjadi suatu fenomena baru gitu ya ke depannya, karena kita ditopang juga dengan kita punya demografik yang cukup menarik, kita punya 60% itu di usia yang produktif gitu ya, itu yang akan menjadi target kita berikutnya. Kemudian dari sisi retail segmen, arahan memang dari manajemen memang lebih ke arah untuk mengeksplorasi yang ada dari retail market gitu ya. Nah yang pertama kalau dari sisi internal kita menjadi tiga bagian besar lah. Ada yang pertama ada retail fintech dan sekuritas, which is dalam hal ini kami kedepannya kita juga akan leverage, kita akan bekerjasama dengan payment gateway yang akan menjadi pipeline kita ke depannya. Kemudian dari sisi retail yang ada di upward banking juga kita tetap melakukan eksplorasi ke sana, bahwa kita melihat ada perubahan-perubahan namanya aset classes ya yang dimiliki oleh customer-customer tadi, bahwa mereka mulai melihat dengan kurangnya performance yang didapat di konvensional perbankan gitu ya. And then mereka mulai melihat ke aset-aset investasi yang lebih menarik, khususnya ada di reksadana pasar uang. Ini dari kita yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, kita juga membangun fondasi yang cukup baik dari tahun 2019 diundang terus untuk melakukan literasi dan edukasi. Khususnya buat ke pasar milenial ya Mas Gibran, kita lebih melakukan literasi terkait dengan how mereka untuk melakukan investasi di pasar modal, dan kemudian kita jelasin juga terkait dengan risiko-risiko yang ada di dalamnya. Mungkin tiga hal ini yang menurut kami strategi yang sangat menarik. Kemudian ditambah satu lagi, dari sisi kita juga lihat customer yang ada sekarang lebih ke arah dari sisi customer approach yang kita lihat. So kita listening our customer, and then kita analyze kira-kira apa yang dibutuhkan oleh customer tersebut, and then kita memberikan suatu best solution yang kita berikan kepada nasabah. Nah ini different approach yang akan kita coba jalankan, artinya kita lebih melihat bahwa customer ini butuh sesuatu untuk diberikan solusi yang terbaik. Nah ini yang kita lihat ke depannya akan memberikan suatu comprehensive solution kepada nasabah, kemudian comprehensive report yang akan kita berikan ke nasabah. Itu kurang lebih Mas Gibran yang kita lakukan. Pak, kita mau lihat juga bahwa kalau saat ini tuh kalangan milenial sudah mulai tertarik berinvestasi di pasar modal. Tetapi kan sangat berisiko jika berinvestasi tanpa edukasi. Sebaiknya bagaimana kaum milenial jika ingin berinvestasi di pasar modal, Pak? Benar.
Yang pasti sebenarnya mungkin ada beberapa berita yang juga menarik gitu ya, mungkin investor retail gitu ya, khususnya milenial, mungkin saya pribadi melihat ada tiga faktor penting ya yang apa namanya yang membuat investor milenial itu mulai tertarik ke pasar modal khususnya gitu ya. Yang pertama mungkin saya lihat karena kebanyakan mereka itu yang pertama saya lihat. Kenapa? Karena work from home akan membuat kita untuk lebih mencari informasi yang lebih banyak. Informasi yang kita bisa akses itu akan jadi lebih banyak, and then mulai mengikuti kayak training, kayak seminar gitu ya, yang dibuat yang secara online. Nah ini yang saya melihat bahwa kegiatan work from home akan menambah informasi lebih cepat dan mungkin lebih terukur ya untuk memulai yang namanya investasi. Yang kedua, yang kedua yang saya lihat adalah dari sisi budgeting. Mungkin kita melihat sekarang biasanya mereka akan spending gitu ya sekitar mungkin 200 sampai 250 ribu lah misalnya gitu ya, dia akan keluar setiap minggu, tapi itu semua nggak bisa dilakukan kan dengan kondisi pandemi sekarang, which is ada satu budgeting yang memang dia bisa alokasikan untuk melakukan investasi di pasar modal. Nah ini yang kedua. Nah yang ketiga saya melihat lebih ke arah risk appetite. Nah risk appetite yang saya lihat secara pribadi gitu ya, bahwa kami juga melihat hal itu terjadi di market sekarang. Banyak investor-investor milenial itu yang mulai mencoba untuk masuk ke dalam aset yang lebih beresiko gitu ya. Namun memang dari literasi yang kita lakukan, kita selalu melakukan update, melakukan pembelajaran kepada mereka bahwa harus punya suatu mindset bahwa ada risiko yang harus kita ambil gitu loh. Ini yang mau kita bawa bahwa segala bentuk investasi yang ada di pasar modal itu harus diukur juga terkait dengan risiko yang akan diambil. Nah ini yang kita lihat dari tiga bagian dari work from home, dari budget yang mungkin bisa di saving lebih banyak, and then yang ketiga dari risk appetite yang udah mulai masuk atau mencoba pasar investasi di khususnya di pasar modal. Itu yang saya lihat. Kemudian dari sisi yang terakhir mungkin kenapa ya mungkin lebih arah bahwa pasar milenial sekarang mungkin akan menjadi suatu fondasi yang lebih baik yang akan melihat ke depannya bahwa mereka udah mulai shifting nih dari tadi yang memang lebih ke konvensional produk, sekarang akan lebih melihat ke dalam yang namanya investasi yang cukup sedikit berisiko lah kurang lebih gitu. Ini yang kita coba cermati sekarang, ke depannya akan memberikan suatu dampak yang positif khususnya di pasar modal Indonesia sih. Mhm. Saya mau ke Ibu Vira Widesari, VP Fintech and Payment Tokopedia. Bu Vira, kalau kita lihat kan ini salah satu platform yang digemari oleh kalangan milenial. Tentunya untuk belajar berinvestasi adalah melalui fitur investasi yang disediakan oleh Tokopedia ya Bu. Nah bagaimana sebetulnya fakta penjualan produk reksadana di platform investasi Tokopedia dari tahun ke tahun, terutamanya untuk produk reksadana Sailendra Capital Bu? Terima kasih Mas. Jadi Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia yang terus bertransformasi untuk bisa menjadi super ekosistem. Untuk mewujudkan misi kita mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Nah di sini juga Tokopedia hadir untuk menciptakan ekosistem di mana semua siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Jadi termasuk juga dengan produk-produk investasi. Nah, kita melihat memang kinerja serta potensi dari reksadana digital ini masih sangat-sangat besar di Indonesia. Bahkan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Ini kita lihat juga dari tren pertumbuhannya yang besar, baik dari jumlah investor yang baru, dan tentunya ini juga seiring dengan meningkatnya kesadaran dari masyarakat dari berbagai latar ya di seluruh Indonesia terhadap produk-produk investasi yang ada. Dari data internal Tokopedia, kita mencatat selama 2 tahun ke belakang, itu dari transaksi itu tumbuh hampir 27 kali lipat, sementara dari jumlah penggunanya tuh tumbuh hampir lebih dari 57 kali lipat. Jadi sangat-sangat encouraging ya, walaupun ini kita juga masih relatively baru, tapi kita sangat happy dengan progresnya dan kita juga berharap ini bisa membantu meningkatkan literasi investasi atau literasi finansial di Indonesia. Mhm.
Bu, kalau kita lihat juga kan ini bagaimana sebenarnya Tokopedia untuk menarik begitu dan juga menjaga kepercayaan para investor milenial agar bisa tetap berinvestasi di Tokopedia? Ya, kenaikan ini tentunya juga didorong dengan beberapa nilai tambah atau value added yang dihadirkan dari Tokopedia, tentunya bekerja sama dengan semua mitra-mitra kami, termasuk dengan karena kami bekerja dengan mitra yang memang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, oleh OJK. Mudah juga karena semuanya bisa dilakukan melalui genggaman tangan, melalui telepon, dan juga sangat-sangat terjangkau, bisa mulai dari Rp10.000. Jadi dengan menggunakan teknologi kita memang me-remove barrier to entry yang biasanya selama ini ada untuk berinvestasi. Jenis reksadana yang ditawarkan dari Tokopedia juga ada beragam ya. Salah satunya reksadana pasar uang, ini dengan resiko yang rendah karena kita juga paham memang, literasi, secara umum di Indonesia masih relatifly baru untuk produk, seperti reksadana ini. Nah, jadi reksadana pasar uang ini juga resikonya rendah dengan keuntungan sekitar 6,5% per tahun. Sehingga kami harapkan juga siapapun dari apapun latar belakangnya bisa mulai berinvestasi aja dulu untuk pertama kali dengan kemudahan secara teknologi jadi gampang ya prosesnya juga cepat dan juga moda pembayaran yang disediakan di Tokopedia sangat-sangat beragam. Ada lebih dari 50 metode pembayaran yang bisa digunakan untuk membeli reksadana tersebut, baik untuk segmen yang memang sudah bank segmen, underbank maupun unbank segmen. Selain itu juga kita ada beberapa ragam fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk semakin mudah berinvestasi dan tentunya juga membantu menjadi lebih disiplin dalam berinvestasi. Salah satunya adalah fitur dana impian dan juga langganan reksadana. Ini dibikin untuk bisa membantu, konsumen untuk bisa secara teratur maupun secara berkala meningkatkan, jumlah investasinya, baik itu mingguan atau itu bulanan ya, sesuai dengan kemampuannya sehingga apapun dari tujuan, finansial tersebut, tujuan dari investasi tersebut bisa tercapai, gitu Pak. Mhm. Oke, selanjutnya tentunya kita lihat begitu ya bahwa memang sangat menarik bagi milenial untuk melakukan investasi, utamanya dengan kemudahan juga yang ditawarkan oleh Tokopedia dan juga Sailendra tentunya. Saya mau ke Sailendra terlebih lagi nih ke Pak Agustinus Chandra. Pak, kalau kita lihat ini mungkin kita boleh agak sedikit mundur ke belakang ya Pak. Sejak kapan sebenarnya Sailendra berdiri dan misi seperti apa sebenarnya dan apa saja produk andalan yang ditawarkan oleh Sailendra? Ya, terima kasih Mas. Kita berdiri itu tahun 2006 ya Mas. Jadi kita pertama kali itu berdiri tahun 2006. Launching kita pertama itu di tahun 2007. Jadi kurang lebih kita sudah hampir 15 tahun ya di market gitu ya. Jadi emang kita memang lebih ke arah bahwa kita itu berdiri sendiri ya. Jadi kita nggak disupport oleh company atau aset yang lain gitu ya. Contoh kayak misalnya kita nggak disupport sama perbankan, kita nggak ada afiliasi juga dengan asuransi, benar-benar kita stand alone. Memang kita dari tujuan awalnya adalah memberikan solusi kepada nasabah untuk memberikan suatu solusi yang terbaik kepada nasabah lah. Itu yang paling penting dari kami adalah untuk menjadi suatu aset manajemen yang terpercaya. Kita juga mengedepankan prinsip risk manajemen yang baik. Kemudian yang kedua kita juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan proses pengelolaan investasi tersebut gitu ya. Nah, dalam long the way memang kita terus berusaha melakukan leverage dari beberapa fintech dan juga dari beberapa partner yang ada di kita untuk memberikan literasi yang paling baik gitu kepada mereka. Kemudian dari sisi produk mungkin kita memang ranging of asset classes itu kita udah semuanya ada, dari money market fund, dari fixed income fund, dari balance fund, kemudian dari sisi equity fund juga kita semua udah memiliki itu semua. Kemudian juga ada beberapa selected dari customer-customer yang minta dilakukan kontrak pengelolaan dana atau KPD juga kita bisa melakukan itu. Nah, dari sisi konvensional fund memang ada beberapa yang menjadi highlight kita ataupun fokus dari kita. Yang pertama dari sisi reksadana pasar uang,
Kemudian yang ada di tentunya yang ada di Tokopedia juga, yaitu Selendra Dana Kas. Kemudian kita punya juga yang masuk ke dalam yang aset yang kedua yang fixed income fund. Kita punya Selendra Fixed Income Fund. Itu juga fokus ke dalam obligasi-obligasi, pengelolaannya dalam obligasi pemerintah. Kemudian kita juga punya Balance Fund, Selendra Balance Opportunity Fund, itu juga memang mix dari sisi equity, obligasi, dan juga pasar uang. Nah, yang terakhir yang nggak kalah menarik, kita juga punya fund yang paling lama, itu Selendra Equity Opportunity Fund. Itu dibentuk dari tahun 2007, mungkin udah tahan banting kali ya Mas, terkait dengan kondisi market yang ada kayak seperti di tahun 2008, kemudian di tahun 2015, kemudian terakhir juga apa namanya, ini suatu fund yang bisa memberikan apa namanya, potensial yang cukup menarik in the long run gitu. Ini kurang lebih ranging dari aset classes yang kita punya. So sebenarnya dari sisi risk appetite yang ada itu masing-masing bisa mewakili dari setiap fund yang kami punya. Nah, ini yang penting sekali yang harus di-highlight juga kepada generasi milenial, bahwa dalam melakukan atau memulai suatu investasi gitu, kita benar-benar harus melakukan yang namanya don't put your money in one basket gitu ya. Itu benar-benar lebih ke arah kita suggest ke nasabah untuk melakukan diversifikasi dari sisi portofolio. Ini mungkin yang pertama, bahwa setiap risk profiling ataupun setiap risk appetite pasti kita selalu suggest untuk mendiversifikasi dia punya portofolio. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua, mungkin strategi yang menarik juga, kita bisa melakukan rupiah cost averaging gitu ya. Artinya kita nggak ngeliatin market, kita tetap disiplin untuk invest ke market untuk tujuan jangka panjang. Nah, ini kita bisa pelan-pelan untuk yang tadi mungkin sama dengan Tokopedia, memang secara regular basis untuk melakukan investasi khususnya di pasar modal untuk mencapai kita punya tujuan jangka panjang. Kurang lebih kayak gitu sih, Mas Gibran. Oke, Pak.